Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Resati Kusuma atau biasa dipanggil Dava dengan NIM G00251994 dari kelompok B4 atau SGD 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan juga regio femoralis. Nah, untuk yang pertama, dari soal atau kasus ini kita diminta untuk menjelaskan mengenai struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan juga articulatio. Nah, yang pertama itu ada vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis itu sendiri terdiri dari vertebrae tipikal dan juga vertebrae atipikal. Nah, untuk vertebrae cervicalis yang tipikal itu memiliki beberapa ciri, di mana yang pertama itu prosesusnya yang transversusnya itu dia memiliki foramen transversarium, di mana itu tempat untuk lewatnya arteri dan juga vena dari vertebralis. Nah, tapi di cervicalis yang nomor 7 itu hanya dilalui oleh vena dari vertebralis, tidak dilewati oleh arteri vertebralis. Kemudian untuk korpusnya dia itu kecil dan juga lebar, kemudian spinanya kecil dan juga bifida. Lalu foramen vertebrale dia itu besar, berbentuk seperti segitiga, dan juga prosesus articularis superiornya dia memiliki fasies yang menghadap ke postero superior. Sementara prosesus articularis inferiornya dia itu memiliki fasies yang menghadap ke antero inferior. Kemudian yang selanjutnya vertebrae cervicalis atipikal, dia itu memiliki ciri yang pertama ini ada vertebrae cervicalis yang satu atau os atlas atau C1, dia itu tidak memiliki korpus maupun prosesus spinosus. Kemudian dia itu memiliki tuberculum anterius et posterius, arcus anterior et posterior, atlantis. Kemudian fovea dentis, dia akan bersendi dengan fasies articularis anterior os axis membentuk articulatio atlanto axiale medial. Nah, dia ini juga memiliki fasies articularis superior yang nantinya bersendi dengan condylus occipitalis membentuk articulatio atlanto occipitalis. Kemudian yang selanjutnya ada os axis atau vertebrae cervicalis 2, di mana dia itu terdapat dens atau prosesus odontoidus, di mana terdapat fasies articularis anterior yang nantinya dia akan bersendi dengan fovea dentis atlantis. Nah, fasies articularis di dens ini nantinya akan dilekati oleh ligamentum transversum atlantis. Kemudian dia juga memiliki fasies articularis superior yang nantinya dia akan bersendi dengan fasies articularis inferior os atlas dan nantinya akan membentuk articulatio atlantis axiale lateral. Nah, kemudian apex dentis ini nanti akan dilekati oleh ligamentum apicis dentis atau ligamentum alaria. Kemudian dia memiliki prosesus spinosus yang besar, kuat, dan juga bifida. Kemudian yang selanjutnya ada prominens atau vertebrae cervicalis 7, di mana dia memiliki nama prominens atau menonjol karena dia itu memiliki prosesus spinosus yang paling panjang dan dia juga tidak bifida. Kemudian prosesus transversusnya dia itu besar, tapi foramen transversariumnya itu dia kecil karena dia itu hanya dilalui oleh vena vertebralis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian fasies articularis di prosesus articularis superiornya dia itu mengarah ke posterior maksud saya, maaf. Kemudian sedangkan fasies articularis di prosesus articularis inferiornya dia itu menghadap ke anterior. Baik, untuk selanjutnya itu ada vertebrae thoracalis, di mana dia ini korpusnya berbentuk seperti jantung. Kemudian dia memiliki foramen vertebrale yang kecil dan juga bulat. Kemudian prosesus spinosusnya dia itu panjang dan miring ke bawah. Dan juga dia 12 vertebrae thoracicae ini ditandai oleh adanya persendian dengan costae. Kemudian lanjut ke vertebrae lobalis, di mana
di vertebrae lumbalis ini dia memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama dia itu korpusnya besar dan bentuknya itu seperti ginjal. Kemudian dia tidak memiliki foramen transversarium. Kemudian foramina vertebrae-nya dia itu memiliki bentuk yang menyerupai seperti segitiga. Kemudian prosesus transversusnya dia itu panjang dan juga langsing atau ramping seperti itu. Kemudian prosesus spinosusnya dia itu pendek, rata, dan juga bentuknya itu segi empat dan mengarah ke belakang. Nah, kemudian facies articularis superiornya dia itu menghadap ke medial dan facies articularis inferiornya dia itu menghadap ke lateral. Nah, di vertebrae lumbalis itu sendiri dia tidak memiliki facies articularis untuk bersendi dengan costae. Kemudian dia itu pedukulusnya kuat, laminanya tebal. Khusus untuk vertebrae lumbal 5 dia itu memiliki prosesus spinosus yang kecil. Bagian ventral dari korpusnya itu lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang dia itu melekat pada sakrum. Di vertebrae lumbalis 5 ini juga terdapat pelekatan dengan ligamentum iliolumbale. Kemudian yang selanjutnya ada sakrum, di mana di sini os sakrum ini dia terdiri dari gabungan dari 5 vertebrae sacrales yang rudimenter, di mana yang pertama itu ada facies pelvina, di mana kalau misalkan kita lihat dari arah depan maka sakrumnya akan terlihat cekung yang nantinya memperluas cavum pelvicum yang akan ditempati oleh organ-organ lainnya. Nah, di sini juga ada banyak sekali lubang-lubang yang disebut sebagai foramina sacralia anterior atau derivat foramen intervertebrale. Yang nantinya di sini itu akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis. Nah, kemudian di facies pelvina ini juga ditemukan adanya linea transversa yang menghubungkan foramina sacralis yang berseberangan. Nah, selanjutnya pada basis osis sacri dapat dilihat adanya struktur yang menonjol yang disebut sebagai promontorium. Nah, bagian ini itu merupakan bagian anterosuperior dari vertebrae sacralis 1 yang menonjol ke depan. Kemudian ada juga ala osis sacri yang merupakan tempat berlekatan musculus psoas major dan juga beberapa serabut musculus iliacus. Yang kedua itu ada juga facies dorsalis, di mana kalau kita lihat dari bagian belakang atau dari belakang itu kita bisa melihat beberapa bangunan penting dari facies dorsalis, di mana yang pertama itu ada crista sacralis mediana, di mana dia ini merupakan bagian peninggian yang terletak di tengah sakrum dan ini merupakan derivat dari prosesus spinosus. Kemudian ada juga crista sacralis lateralis intermedia, di mana dia ini peninggian yang terletak di lateral os sacrum dan juga derivat dari prosesus transversus. Nah, kemudian ada juga crista sacralis medialis, di mana dia ini peninggian di antara crista sacralis mediana dan juga crista sacralis lateralis. Beberapa bagian atau bangunan penting lainnya itu seperti hiatus sacralis, foramina sacralia posteriora, cornus sacrale, canalis sacralis, dan juga facies articularis osis sacri. Nah, kemudian selanjutnya ada os coccygeus, di mana ini merupakan gabungan dari 4 vertebrae yang nantinya dia itu membentuk satu tulang yang berbentuk seperti segitiga. Nah, basis dari os coccygeus ini nantinya akan bersendi dengan tepi bawah os sacrum, sementara apex dari os coccygeus ini nanti akan dilekati oleh tendo musculus sphincterani externus. Kemudian ada juga diskus intervertebralis, di mana ini merupakan suatu struktur seperti kolom yang disusun oleh banyak vertebrae dan memiliki fungsi sebagai penopang tubuh dan juga pergerakan. Nah, di sini juga ada yang namanya diskus intervertebralis. Nah, ini merupakan suatu komponen di dalam kolumna vertebrae itu sendiri, yang mana diskus intervertebralis itu sendiri memiliki fungsi sebagai peredam dari benturan pada kolumna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Jadi diskus intervertebralis itu adalah satu bagian dari kolumna
vertebrae. Jadi di dalam kolumna itu, di dalam kolom-kolom itu ada salah satunya adalah diskus intervertebralis yang memiliki fungsi sebagai peredam benturan. Nah, selain itu juga di struktur ini juga memungkinkan untuk melakukan pergerakan fisiologis seperti fleksi, ekstensi, dan juga rotasi. Nah, selanjutnya mungkin kita akan ke ligamenta atau ligamentumnya. Yang pertama itu ada anterior longitudinal ligamen, di mana dia itu lokasinya membentang di sepanjang permukaan anterior corpus vertebrata dari tulang occipital hingga sakrum, di mana fungsinya itu mencegah hiperekstensi tulang belakang. Selain itu dia juga menopang dan memperkuat bagian depan diskus intervertebralis. Selanjutnya ada posterior longitudinal ligamen, di mana dia itu terletak di sepanjang permukaan posterior corpus vertebra di dalam kanalis vertebralis. Nah, fungsinya itu sendiri dia itu mencegah hiperfleksi tulang belakang dan juga dia menghambat herniasi nukleus pulpulus ke arah posterior. Kemudian selanjutnya ada juga ligamentum flavum, di mana dia itu lokasinya menghubungkan sebagai penghubung lamina vertebra satu dengan yang lainnya dari vertebra cervical hingga ke lumbar. Nah, dia itu memiliki satu ciri khas di mana mengandung serabut elastin berwarna kekuningan. Kemudian dia itu memiliki fungsi untuk menjaga tegangan elastis kolumna vertebralis saat berdiri tegak, kemudian membantu kembali ke posisi netral setelah fleksi. Selanjutnya ada interspinous ligamen, di mana dia itu terletak di antara prosesus spinosus vertebra yang berdekatan. Fungsinya dia itu membatasi fleksi supaya tidak berlebih dan juga menstabilkan hubungan antar vertebra pada bagian posterior. Dan selanjutnya ada supraspinosus ligamen, di mana dia itu terletak di sepanjang puncak prosesus spinosus dari vertebra C7 hingga ke sakrum. Fungsinya dia itu untuk membatasi fleksi kolumna vertebralis dan juga menjadi peralihan ke ligamentum nuchae di regio cervical atas. Dan yang terakhir ada ligamentum nuchae itu sendiri, di mana dia itu terletak di struktur lebar seperti pitna yang terbentang dari protuberantia occipitalis eksterna sampai ke prosesus spinosus vertebra C7, dan fungsinya dia itu untuk menopang kepala dan menjaga posisi tegak sekaligus sebagai tempat perlekatan atau tutup leher seperti trapezius dan juga splenius capitis. Nah, kemudian untuk artikulasionya di sini yang pertama itu ada artikulasio intervertebralis, di mana dia itu terletak di antara korpus vertebra yang dihubungkan oleh diskus intervertebralis, di mana dia itu berfungsi untuk memberikan pergerakan kecil tetapi tetap fleksibel antar vertebra. Kemudian dia juga untuk menyerap gaya tekan dan benturan pada tulang belakang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada artikulasio zygapophyseales, di mana dia itu terjadi di antara prosesus articularis superior vertebra di bagian bawah dan juga prosesus articularis inferior vertebra di atas. Nah, fungsinya dia itu untuk mengatur arah dan juga derajat gerakan tulang belakang. Kemudian dia juga untuk menambah stabilitas kolumna vertebralis. Nah, yang selanjutnya kita dari kasus ini atau dari soal ini diminta untuk menjelaskan rangkaian dan juga susunan dari plexus brachialis. Nah, untuk susunan juga dari plexus brachialis, dia itu yang pertama ada roots atau akarnya, di mana dia itu terdiri dari ventral rami C5, C6, C7, C8 dan juga T1, di mana dia itu terletak di antara otot scalenus anterior dan juga scalenus medius. Kemudian dari bagian ini dia juga keluar beberapa cabang penting seperti nervus dorsalis scapulae dan juga nervus thoracicus longus. Kemudian yang kedua ada truncus atau trunks, di mana dia itu terbentuk dari penggabungan akar-akar
dan di sini ada seperti contohnya ada truncus superior, truncus medius, dan juga truncus inferior. Nah, nanti masing-masing truncus itu akan bercabang dua, membentuk divisio anterior dan juga posterior. Nah, divisio anterior itu nantinya berfungsi untuk menginervasi otot-otot flexor ekstremitas atas atau kompartemen anterior. Kemudian untuk divisio posterior dia akan menginervasi otot-otot dari otot ekstensor atau kompartemen pada bagian posterior. Kemudian ada korda, berdasarkan posisinya terhadap arteri aksiliaris, dia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lateral cord atau lateral korda, di mana dia itu hasil gabungan anterior divisio dari truncus superior dan juga medius. Nah, cabangnya itu dia ada nervus musculocutaneus dan juga radix lateralis nervus medianus. Kemudian ada juga posterior korda, di mana dia itu hasil gabungan dari semua posterior divisio. Seperti contohnya cabangnya itu ada nervus axillaris dan juga nervus radialis. Kemudian ada juga medial korda atau medial cord, di mana dia itu berasal dari anterior divisio truncus inferior. Cabangnya itu ada nervus ulnaris dan juga radix medialis nervus medianus. Kemudian yang terakhir ada bronchus terminal, di mana dia itu memiliki 5 saraf utama, yaitu yang pertama ada nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan juga nervus ulnaris. Dan yang terakhir ini ada regio femoralis, di mana kalau dalam kasus atau soal ini kita diminta untuk menjelaskan anatomi regio femoralis meliputi osa, muskuli, dan juga inervasi. Yang pertama mungkin dari osanya itu sendiri atau bagian tulangnya. Dari os femur itu sendiri memiliki beberapa struktur atau bagian-bagian yang pentingnya, yaitu yang pertama seperti caput femoris atau bagian kepalanya, bagian atasnya itu dia itu masuk ke dalam acetabulum os coxae dan membentuk sendi panggul articulatio coxae. Kemudian ada juga collo femoris, dia itu penghubung kepala dan juga badan femur. Kemudian selanjutnya itu ada trochanter mayor dan juga minor, di mana dia itu tonjolan besar tempat melekatnya otot-otot gluteal dan juga iliopsoas. Kemudian yang selanjutnya ada corpus femoris, dia itu batang tulangnya dari femur itu. Kemudian ada juga condylus medialis dan juga lateralis, di mana dia itu ujung distal yang berartikulasi dengan tibia pada articulatio genus atau lutut. Nah, untuk yang selanjutnya ada musculus dan juga inervasinya. Yang pertama itu ada bagian femoralis anterior, di mana ada musculus iliacus dan inervasinya itu dia dengan nervus femoralis. Kemudian ada musculus psoas major et minor, di mana origonya dia itu ada di processus transversus corpus discus intervertebralis. Nah, inervasinya dia itu plexus lumbalis, untuk insersionya dia itu trochanter minor femoris. Untuk yang tadi musculus iliacus dia itu insersionya di trochanter minor femoris dan juga origonya dia itu termasuk ke dalam fossa iliaca. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian regio femoris yang medial, di mana ada beberapa musculus, di mana yang pertama itu ada musculus gracilis. Dia itu origonya termasuk dalam ramus inferior osis pubis, ramus osis ischi, di mana insersionya dia itu dengan fascias media pars superior corpus tibiae, dan inervasinya dia itu dengan nervus obturatorius. Nah, kemudian ada juga musculus adductor longus, di mana origonya dia itu corpus osis pubis, insersionya fascias posterior femoris, dan juga inervasinya dia itu nervus obturatorius. Yang terakhir di sini ada musculus adductor brevis, di mana origonya dia itu ramus inferior osis pubis, insersionya masih sama dengan musculus adductor longus, di mana dia itu fascias posterior femoris, dan juga inervasinya itu juga masih sama dengan dua muskulus sebelumnya, yaitu nervus obturatorius.
Terakhir ini ada musculus adductor magnus, di mana dia itu origonya di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii, dan juga tuber ischiadicum. Untuk insersionya dia itu ada di fascias posterior femoris, tuberculum adductorium femoris. Untuk inervasinya dia itu ada nervus octorarius dan juga nervus ischiadicus. Nah, untuk yang selanjutnya ada musculus obturator externus, di mana dia itu origonya fascias externa membrana obturatoria, ramus pubis, dan juga ischium. Untuk insersionya dia itu ada truncator mayor. Untuk inervasinya dia itu ada nervus obturatorius. Kemudian yang terakhir ada musculus pectineus, di mana dia origonya ramus superior osis pubis. Untuk insersionya dia itu ada ujung atas linea aspera batang femur. Kemudian untuk inervasinya dia itu ada di nervus femoralis. Nah, untuk yang terakhir ini regio femoris posterior, di mana ini ada musculus biceps femoris, di mana dia itu inervasinya ada pars tibialis dari nervus ischiadicus dan juga pars proneus communis, nervusnya juga masih sama dari nervus ischiadicus. Kemudian ada juga musculus semitendinosus, di mana dia itu inervasinya di nervus ischiadicus, sama halnya dengan musculus semimembranosus, di mana dia juga inervasinya di nervus ischiadicus. Nah, mungkin sekian video penjelasan mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan juga regio femoralis. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu Rahayu Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.